Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sampurasun Baraya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, yuk kita belajar bersama mengenai memaknai bagaimana sih sebenarnya Sumpah Pemuda ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. So let's talk about it with me, Prita Stania. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan materi, ada sebuah penggalan kalimat dari sang proklamator, yakni Bung Karno. Kira-kira apa ya yang bakal disampaikan? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Yaps, inti pembahasan yang akan kusampaikan tak jauh mungkin kita bahas dari definisinya ya. Sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa, kalian udah gak asing mengenai istilah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil dari Rapat Kongres Pemuda kedua di Yogyakarta. Nah, awal mulanya Sumpah Pemuda ini berada di tahun 1908 yang mana Indonesia mulai bangkit ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda Budi Utomo yang saat itu diketuai oleh Dr. Sutomo. Di antaranya ada organisasi Trikoro Darmo, Jong Sumatrenanbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan banyak lainnya. Sumpah Pemuda bisa lahir sebab diikrarkan oleh pemuda pada kongres keduanya di 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini juga erat kaitannya dengan PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tujuan PPPI ini untuk mempersatukan Indonesia. Saat itu, pada tanggal 15 November 1925, mereka membuat sebuah pertemuan dengan agenda pembentukan Panitia Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda kedua menghasilkan sebuah keputusan berupa ikrar yang akan menjiwai setiap perkumpulan pemuda Indonesia di masa mendatang. Hasil ikrarnya berupa pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda kedua ini juga telah dilakukan 3 tahap persidangan. Sumpah Pemuda juga memiliki 3 ikrar, yaitu tanah air, bangsa, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, pada Kongres ke-1, saat itu bahasa Melayu sempat dicanangkan menjadi bahasa persatuan Indonesia. Tetapi pada akhirnya bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa persatuan negara kita. Yang selanjutnya kita bahas mengenai apa sih arti dan makna dari ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama ada satu nusa atau satu pulau. Saat itu pemuda dan pemudi mengharapkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang saat itu dinamakan Hindia Belanda menjadi satu sehingga terwujudnya sekarang menjadi tanah NKRI. Kedua ada satu bangsa. Ketika nama bangsa Indonesia telah dimunculkan, maka akan muncul sebuah rasa nasionalisme, yakni sebagai kesatuan bangsa kita. Yang ketiga, ada satu bahasa. Bahasa Indonesia sudah disepakati sebagai bahasa persatuan untuk komunikasi antara suku satu dengan suku lainnya sehingga tidak ada perbedaan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi satu antar lainnya.
Selanjutnya, kita bakal membahas mengenai apa aja sih nilai yang ada dari semangat perjuangannya. Sebenarnya banyak banget, tapi aku akan menekankan mengenai nilai patriotisme, yakni rasa berkorban, dan nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. Kira-kira menurut teman-teman, nilai apa sih yang harus ada duluan untuk seorang individu? Yaps, nilai nasionalisme. Ketika teman-teman sudah menyatakan rasa cinta tanah air, maka hal tersebut akan beriringan dengan rasa ingin berkorban dan juga mempersatukan bangsa kita. Nilai lainnya yakni ada nilai persatuan kesatuan, toleransi, keberanian, mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya ada nilai persatuan kesatuan, toleransi, keberanian, dan mengutamakan kepentingan bersama. Ada lagi persatuan dan kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, sehingga pantang menyerah pun selalu ada dalam jiwa para pemuda dan pemudi saat itu. Nah, itulah teman-teman nilai-nilai yang ada pada diri pemudi dan pemuda yang selalu berusaha untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda pada zaman dahulu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Yuk, kita bareng-bareng untuk bisa terus berkontribusi dan menjadi pilar kebersamaan menuju persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa yang lebih baik. Aku Prita pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan dalam peringatan Sumpah Pemuda hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta upacara terbanyak secara virtual. Pada zaman yang bergerak begitu dinamis, anak muda tidak hanya posting seluruh hal yang manis. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala hal yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis bagi segala hal yang mustahil. Pemuda di panggung dunia ialah sang panglima. Cita-cita berkibar tak terbendungkan semangat. Langkahnya adalah dentuman kebebasan. Pemuda ialah gemilang di antara bintang.